Iya baik, shalom semua. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawa sedikit materi dengan judul tugas saya jaringan komputer mata kuliah perangkat teknologi informasi. Kita lanjut. Nah, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Nah, desain seperti ini sering disebut dengan sistem saling server ya. Nah, komputer yang saling terhubung ini pun harus dapat mempunyai setidaknya satu kartu jaringan masing-masing, yang mana kemudian dihubungkan melalui kabel manapun atau nirkabel sebagai medium transmisi data. Dan terdapat perangkat dengan sistem operasi jaringan yang membentuk sebuah jaringan komputer sederhana. Kita next. Adapun juga jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama LAN atau Local Area Network adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Biasanya digunakan untuk gedung sekolah, kantor, rumah, dan lain-lain. Nah, konsep jaringan LAN ini cenderung menggunakan konektivitas tertentu. Dan yang berikut adalah MAN atau Metropolitan Area Network adalah konsep yang dapat menghubungkan perangkat jaringan dari satu kota ke kota lainnya. Nah, jika penggunaan LAN sudah tidak memungkinkan untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN akan digunakan. Karena cakupan lebih besar dari LAN, maka MAN juga menggunakan perangkat khusus dan memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penghubung antar jaringan komputer. Dan yang ketiga itu WAN atau Wide Area Network adalah konsep yang dapat menghubungkan perangkat jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas. Nah, dan menggunakan peralatan yang super canggih apabila dibandingkan dengan MAN dan LAN. Oke, kita next berikutnya. Nah, dalam pembangunan jaringan komputer ini sendiri tidak lepas dari yang namanya topologi atau kategorikan ke dalam tipe dasar berikut, yaitu yang pertama ada topologi bus. Nah, topologi bus ini hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisi, dan kabel tersebut menjadi pusat. Nah, menjadi pusat bagi seluruh server yang terhubung. Nah, masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor DC, lalu diakhiri dengan terminator. Dan yang berikut, dan yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ini jaringan yang mempunyai rangkaian berbentuk cincin dan berupa titik, yang mana masing-masing titik bagian kanan kiri terhubung ke dua titik lainnya sampai komputer pertama dan berakhir pada komputer yang terakhir yang sedang terhubung. Dan yang ketiga itu topologi star. Nah, topologi yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat itu HUB atau switch dari setiap komputer yang terhubung. Nah, HUB atau switch tersebut posisinya di sentral yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Kita next. Nah, dan yang berikutnya adalah topologi mesh. Topologi ini yang jaringannya dapat terhubung satu sama lain secara acak ya, atau tidak teratur. Karena komputer langsung terhubung dengan komputer yang dituju, maka arus data dapat langsung dilakukan dengan cepat tanpa harus melakukan komputer lain. Dan yang berikut, jaringan komputer memiliki manfaat sebagai berikutnya. Dalam hal ini dapat mempermudah dalam melakukan sharing files, yang dimana perusahaan besar atau instansi pemerintahan dan organisasi, jaringan komputer sangat mempermudah dalam melakukan sharing file. Dan yang berikut, nah, manfaatnya yang pertama itu dapat menjaga data. Nah, jaringan komputer mempunyai proteksi keamanan pada data yang memiliki sifat rahasia atau sangat pentingnya. Hal ini dibutuhkan bagi para perusahaan besar untuk memproteksi dan data mereka dari pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua itu memudahkan komunikasi antara anggota perusahaan. Nah, dimana kita ketahui komunikasi menjadi hal yang sangat penting
untuk menjaga keharmonisan dari suatu perusahaan, instansi maupun organisasi. Dengan jaringan komputer semua hal itu menjadi lebih mudah, walau berbeda ruang kerja atau sedang berada di luar kantor perusahaan. Dengan paling berikut dapat penghematan biaya. Nah, kebijakan yang ditawarkan dalam sistem jaringan komputer salah satunya juga dalam mengambil biaya, khususnya biaya operasional. Yang berikut dapat mempermudah akses data ke dalam server. Nah, di mana server adalah salah satu elemen penting dalam suatu jaringan komputer. Dengan adanya server data yang ingin diakses oleh perseorangan maupun kelompok dalam suatu perusahaan akan lebih mudah diakses. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ini yang sangat terakhir referensi saya, bisa kita lihat sama-sama. Mungkin ini dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.